أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات, yang artinya wallahu alam, Allah Ta'ala juga yang lebih tahu tentang maksud daripada ayat tersebut. Cuma Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada para ulama berupa ilmu tafsir Al-Quran, mentafsirkan, menjelaskan tentang apa yang terkandung atau pengertian daripada ayat tersebut. Fa in zalatum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, yang artinya maka jika kalian, wahai manusia tentunya, zalaltum itu artinya berpaling atau kadahakun masuk ke agama Islam. Mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, padahal sudah jelas datang kepada kalian dalil-dalil yang jelas, yang nampak, yang kuat menunjukkan bahwasanya agama Islam itu agama yang benar. Nabi Muhammad sudah menjelaskan kepada manusia bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar lah. Jangan dipadahkan agama Islam itu agama yang paling benar. Kalau kata-katanya mengatakan Islam agama yang paling benar, berarti seakan-akan dia mengatakan ada agama selain Islam itu yang benar. Ya lah, contoh misalnya pian bisi baju banyak, ini paling bagus ya. Nah, ada kalau nang bagus daripada itu, cuma ini yang paling bagus. Kalau baju ada apa-apa, tapi kalau agama Islam itu agama yang benar. Artinya satu-satunya agama yang benar, agama Islam. Yang lainnya agama yang batil, agama yang salah, agama yang sesat. Jangan dipadahkan agama yang paling benar Islam ya. Berarti sama yang padahkan ada selain Islam itu yang benar juga. Cuma Islam yang paling benar ya. Nah, apalagi nang wahine orang medahkan semua agama itu sama aja, baik aja. Nah itu lebih sesat lagi nih tuh. Lebih sesat lagi, maka orang Islam, maksudnya orang yang mengaku Islam apa dia itu semua agama benar ya. Itu orang-orang liberal, orang-orang yang sesat, orang-orang yang memahami Al-Quran secara akal. Nah, kita ini secara ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu yang benar memahami Quran bukan secara akal. Jadi padahalnya juga itunya selain Islam itu ada juga nama surga. Nah, kita kada boleh, kita keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah cuma Islam lah agama yang benar, dan orang yang memeluk Islam, mempercayai Islam lah yang jangan masuk surga. Selain itu masuk neraka. Nah, itu wajib kita meyakini gitu. Nah, jadi di Al-Quran bila kalian kadahkon masuk Islam nih, padahal sudah jelas Islam itu agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, didakwahkan oleh para ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala itu azizun, maha perkasa. Artinya awas, Tuhan itu jaga perkasa, akan menyiksa orang-orang nang kadahkon beriman, kadahkon masuk Islam. Hakimun, lagi Allah Ta'ala sangat bijaksana, hakim pada penciptaan makhluknya dan pada perbuatannya. Hakimun, hakim itu kan seharusnya hakim itu bersifat apa ya? Bersifat apa ya seorang hakim ya? Adil. Nah, adil, Allah Ta'ala itu adil. Bila nang beriman masuk surga, bila kada beriman masuk neraka. Adil lah. Nang kada adil itu apa? Kada tepaling. Bila kada adil itu misalnya seorang penegak hukum nih berlaku kada adil, iya nang misalnya korupsi kada ditangkap ya kalau sudah ini bubuhan pejabat nang korupsi kada ditangkap, sudah nang bubuhan maling ayam dipukuli benar, ditangkap benar. Nah itu kan tumpul ke atas, ayam ke bawah. Itu kan itu ada hakim. Allah Ta'ala sangat adil karena Allah Ta'ala itu maha bijaksana,
Artinya bijaknya bukan di sana, bukan di sini aja, ke sana, sana sini kan bijaksana. Bijaknya kan dadang di sini aja sampai ke sana. Gitu. Jadi Allah Ta'ala adil. Kadang tanpa huruf tuh. Orang kafir kena masuk surga, orang beriman masuk neraka kita. Allah Ta'ala adil. Cuman Allah kita, ke dalam keyakinan kita, Allah Ta'ala itu kadang wajib kadang masukkan orang beriman nih ke dalam surga. Harus saja. Dan Allah Ta'ala kadang wajib kadang masukkan orang kafir atau ke dalam neraka. Tapi itu harus saja. Terserah Tuhan nih bahasa kita ya, terserah Tuhan. Kan ampunnya juga. Kayak kita kan, hendak menghendak di mana KTP, hendak di dapur, hendak ampun rumah ampun kita juga. Kita aja punya wewenang dan Allah Ta'ala itu tidak diperintah, tidak ada yang memerintah Allah. Tidak ada yang mengekang Allah. Mungkin kita kan bisa juga mengerjakan sesuatu karena diperintah, karena dikekang, karena dipaksa, karena karena sebab Allah Ta'ala kada kayak itu. Itu. Kemudian hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Tiada menunggu mereka itu kecuali bahwa datang akan mereka itu oleh Allah Ta'ala fi dhulalim minal ghamami, pada apa tuh zulalim itu asalnya naungan daripada awan ya Allah. Wal malaikat dan malaikat juga tafsirnya apa dia? Artinya karena mereka itu akan bertemu Allah Ta'ala. Cuman Allah Ta'ala tetap di akhirnya kada bertempat. Ya kalau kada berbentuk. Artinya orang itu akan dipertemukan kepada Allah. Sebenarnya kada orang kafir ini, orang beriman kan ketemu dengan Allah, ketemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, tapi Allah Ta'ala tetap kada bertempat, kada berupa. Nah, di situ Allah Ta'ala akan melaksanakan keputusan. Nah, itu kan wa qudiyal amru, dan diputuskan segala perkara. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah akan dikembalikan segala perkara. Artinya di situ nanti yang berwenang Allah Ta'ala diputuskan perkara. Siapa yang beriman masukkan ke surga, siapa yang kafir masukkan ke neraka. Nah, itu maksud daripada ayat itu. Jadinya mana jadi pahamlah. Kemudian sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah, yang artinya wallahu alam, wahai Nabi Muhammad, tanya kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kan di zaman Nabi orang Yahudi di Madinah tah. Jadi Nabi Muhammad tuh mengajarkan kepada umatnya itu tentang toleransi dan sebujurnya. Toleransi. Toleransi benar sih kan? Kan tetangga di Madinah tuh ada orang Islam, ada orang Yahudi. Sini kan ada mau usir orang Yahudi kecuali Yahudi nang jihad, nang menyalahi perjanjian. Ada orang Nasrani ya dijual sih tuh. Cuma kadang sekalian saling mengganggu. Tapi kalau Islam ini diganggu dahulu, melawan ya kalau kita. Cuman kita anti mengganggu orang lain. Dan toleransi benar. Toleransi itu masalah kehidupan kita, bukan masalah ibadah. Ibadah kita kada boleh toleransi. Kalau misalnya inya Natalan 4 jiwa kita, bila diundangnya ke gerejanya, itu bukan itu. Masalah agama kada ada toleransi. Agama-agama kita, agama-agamanya, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin. Gitu nah. Tapi kalau masalah muamalah, masalah keduniaan, pergaulan, bermasyarakat, nang kadidas itu kaitan dengan ritual keagamaan, kada apa-apa kita bertoleransi. Ya kalau contohnya inya nih hendak membentuk organisasi kemasyarakatan dalam menyantuni misalnya orang-orang atau maulah jembatan misalnya, ya kalau gesan dananya kada apa-apa kita 4 juga kita bergabung, kada apa-apa bertoleransi itu. Atau misalnya ada saudara kita baik nang Islam atau non muslim, jadi misalnya nang lagi kesusahan, kebanjiran, kita membantu benar. Atau orang kebakaran non muslim, kita padami benar lawan pemadam kita misalnya, ya Allah kada boleh kada menolong kita. Itu arti toleransi. Jangan sampai toleransi itu kebablasan sehingga umpatan jiwa
mengucapkan selamat hari Natal misalnya ya Allah, atau nang minta maaf nang kayak itu kan. Ah itu kan kada boleh itu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sidin bertetangga aja orang Yahudi lawan orang Nasrani. Lalu Allah Ta'ala nyuruh, tanyalah wahai Nabi Muhammad akan bubuhan Bani Israel orang Yahudi nih. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyak sudah mereka itu menyaksikan tentang mukjizat Nabi Musa. Kan mereka punya kitab juga, misalnya kitab Taurat. Mereka kan beriman kisahnya dengan Nabi Musa. Tapi parahnya ini kada beriman dengan Nabi Muhammad. Itu yang menjadikan mereka itu orang Yahudi kafir. Mereka itu sudah berapa banyak menyaksikan tentang Musa. Walaupun misalnya kada sejaman Nabi Musa, cuma di dalam kitab Taurat disebutkan berapa banyak sudah mereka itu menyaksikan tentang dalil-dalil yang kuat menunjukkan kebenaran Nabi Musa. Tapi mereka itu kafir. Ada yang kafir dengan Nabi Musa dan tidak beriman dengan Nabi Musa. Contohnya, buktinya kada beriman dengan Nabi Musa apa? Kada beriman dengan Nabi Muhammad. Gitu. Kaitannya. Nah, amun bujur-bujur beriman dengan Nabi Musa, tentunya dia beriman dengan Nabi Muhammad. Gitu. Kalau misalnya orang Yahudi nih ngaku, saya paling beriman kepada Nabi Musa, ujian Nabi Musa dusta nyawa kalau mengakui beriman unda harus mengakui Nabi Muhammad itu Nabi juga, karena anda percaya dengan Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, dan anda mengisahkan bahwasanya di akhir zaman ada Nabi akhir zaman namanya Nabi Muhammad, tertulis dalam kitab Taurat, kitab unda Nabi Musa. Kenapa nyawa kata berarti kada beriman ngaranya dengan Nabi Musa, namun kadang beriman dengan Nabi Muhammad. Sama juga orang Nasrani itu, orang-orang Kristen. Kalau dia beriman dengan, tapi nya kadang mengakui bang Nabi Isa itu nabinya, mengakui Nabi Isa itu anak Tuhan leh, parah lagi gitu ya Allah. Nah, kayak apa? Anak beriman dengan Nabi Isa, lamun Nabi Isa dibedahkan anak Tuhan, ya kalau. Tapi seandainya mereka tuh lah, nang di zaman Nabi Isa tuh, pengikut Nabi Isa tuh, dia beriman dengan Nabi Isa, tapi kada percaya dengan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, berarti nya kada beriman tuh dengan Nabi Isa. Ya kayak itu, bila kita beriman dengan seorang nabi, kita harus percaya juga apa yang disampaikan oleh nabi itu. Nah, orang-orang Nasrani kalau beriman dengan Nabi Isa, dia harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Kayak kita juga, kita bila mengaku beriman dengan Nabi Muhammad, kita harus percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Karena itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa may yubaddil ni'matallah. Nih, jadi kan ibaratnya tuh kayak Nabi Muhammad kayak membetakon tuh karena apa? Mengecam keras buhan nikam ini kan. Ngaku beriman apa? Kayak inilah. Buhan nikam nih sudah banyak menyaksikan mujizat yang terjadi kepada Nabi Musa, tapi mau buhan nikam apa beriman juga. Nah, buktinya kada beriman apa? Ada perjalanan aku aja Nabi Muhammad. Nah, gitu. Wa may yubaddil ni'matallah, siapa yang mengganti akan nikmat Allah mim ba'di ma ja'athu, daripada sesudah sesuatu yang datang akan dia, maka sesungguhnya Allah fa innallaha syadidul iqab, akan bersangatan siksa, artinya menyiksa benar orang yang mengganti nikmat Allah. Nikmat Allah Ta'ala digantinya dengan kekafiran maksudnya. Kan Allah Ta'ala memberi kita nikmat ini sebenarnya digunakan untuk ibadah. Nah, tapi kalau kita digunakan untuk maksiat, itu siksa Allah. Sama juga bubuhan Bani Israel. Mereka itu banyak diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dan ibaratnya makanan langsung dari surga datang, kada mau masakan lagi. Tapi mereka itu ingkar kepada nabinya. Nikmat Tuhan dibalas dengan kafir. Itu kan keterlaluan dah. Tapi Allah Ta'ala akan menyiksa. Syadidul iqab, bersangatan menyiksa. Sama kita ini ya Allah, kita diberi nikmat Allah Ta'ala banyak benar. Kada kehitungan nikmat yang paling kenal, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kita mensyukurinya. Ya kita gunakanlah nikmat
itu untuk beribadah ya kalau nikmat banyak kayak nikmat. Nah, mudah-mudahan kita selalu dapat nikmat Allah Taala, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam ini mudah-mudahan kita pegang, kita ikuti sampai ke mati sehingga kita mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum